Lahir pada tahun 1773, Cayley tinggal di Brompton Hall dan merupakan pemilik tanah lokal yang mewarisi beberapa perkebunan milik ayahnya. Dia tertarik pada berbagai mata pelajaran yang fenomenal, sebagian besar berkaitan dengan engineering. Seorang penemu imajinatif sekaligus insinyur berbakat, Cayley terkenal karena penelitiannya mengenai prinsip-prinsip mekanika penerbangan, serta proyek-proyek praktis yang ia kembangkan dari karya teoretis awalnya. Pada tahun 1853, pengunjung Brompton by Southen dekat Scarborough di Yorkshire, hendak menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Seorang pria lanjut usia, Sir George Cayley, sedang melakukan penyesuaian terakhir pada mesin terbangnya, sebuah pesawat layang atau glider, sebagai persiapan untuk meluncurkan seorang pria dewasa ke udara. Seorang pilot mengambil tempat di kereta kecil, mirip perahu yang digantung di bawah sayap. Pesawat layang itu meluncur dengan mulus, seperti ditarik oleh seekor kuda yang berlari kencang, dan dalam penerbangan yang hanya memakan waktu beberapa detik, namun tentu terasa seperti berjam-jam bagi pilot yang ketakutan. Mesin tersebut terbang sejauh 900 kaki melintasi lembah. Itu adalah penerbangan pertama yang tercatat dari sebuah pesawat bersayap tetap yang membawa orang dewasa. Setelah penerbangan singkat dan sukses, pesawat layang itu pun jatuh. Sang pilot selamat. Kata-katanya saat mendarat belum dicatat. Namun dalam waktu yang sangat singkat, dia menyapa majikannya dengan permintaan yang tulus, "Tolong Tuan George, saya ingin menyampaikan pemberitahuan. Saya dipekerjakan untuk mengemudi, bukan untuk terbang." Kontribusi Cayley terhadap sejarah penerbangan berawak sangat penting, sehingga ia diakui oleh banyak orang sebagai Bapak Aeronautika. Pada awal tahun 1799, ia telah memahami isu mendasar dalam teori penerbangan, di mana beban pesawat lebih berat daripada udara, bahwa gaya angkat harus menyeimbangkan berat dan gaya dorong harus mengatasi gaya hambat. Rangkumannya itu disajikan dalam sebuah risalah tentang penerbangan yang berjudul On Aerial Navigation yang diterbitkan pada tahun-tahun awal abad ke-19. Ia membuat kesimpulan yang didasarkan pada pengamatan dan perhitungan kekuatan yang diperlukan pada objek terbang yang sebenarnya, yaitu burung, agar tetap terbang. Dari penyelidikan tersebut, ia mampu merancang desain pesawat yang memiliki semua elemen yang dapat dikenali pada pesawat modern, termasuk sayap tetap, serta sistem pengangkatan, propulsi, dan kendali. Untuk mendokumentasikan idenya, pada tahun 1799, Cayley mengukir gambar desain pesawatnya pada piringan kecil berwarna perak. Cakram tersebut, yang sekarang disimpan di Museum Sains di London, menunjukkan pesawat yang dapat dikenali dengan sayap tetap, ruang penumpang yang digantung di bawah seperti perahu, penutup untuk penggerak, dan ekor berbentuk salib. Di sisi ini, Cayley juga mengukir inisial namanya. Cayley mengerjakan model idenya, yang berhasil diluncurkan dan diterbangkan pada tahun 1804. Hal ini diakui oleh salah satu sejarawan penerbangan, C. H. Gibbs Smith, sebagai penerbangan pesawat yang sebenarnya, yang pertama dalam sejarah. Permukaan sayapnya sekitar 5 kaki persegi dan berbentuk layang-layang. Di bagian belakang pesawat layang terdapat ekor yang dapat disesuaikan, dengan dilengkapi stabilisator dan sirip vertikal. Sejalan dengan ketertarikannya pada pesawat bersayap tetap, Cayley, seperti juga beberapa penemu lain pada zamannya, tertarik pada prinsip ornithopter, berdasarkan gagasan mengepakkan sayap untuk menciptakan penerbangan. Di Perancis, Launoy dan Bienvenu telah menciptakan model kontrarotasi kembar dengan menggunakan bulu kalkun. Secara terpisah, Cayley mengembangkan model helikopter rotor di tahun 1790, yang ia sebut sebagai kereta udara. Sejak tahun 1810 dan seterusnya, Cayley menerbitkan 3 seri tentang navigasi udara. Pada titik inilah, sisi visioner Cayley mulai terlihat. Dia tahu saat itu bahwa tenaga manusia saja tidak akan cukup untuk menerbangkan pesawat dengan sukses. Ia mengalihkan perhatiannya pada masalah tenaga atau power pada pesawat bersayap tetap, yang lebih berat dari udara. Dan satu-satunya tenaga yang tersedia pada saat itu adalah tenaga yang dihasilkan oleh teknologi uap yang sedang berkembang. Dia membuat beberapa pertimbangan untuk menggunakan mesin uap Boulton dan Watt untuk menggerakkan pesawat. Lebih penting lagi, dengan pengetahuan yang luar biasa, Cayley telah menggambarkan dan menjelaskan prinsip-prinsip mesin pembakaran internal. Dia berupaya menciptakan mesin udara panas, menggunakan berbagai sumber tenaga, termasuk bubuk mesiu. Seandainya ada mesin ringan yang tersedia baginya,
Cayley hampir pasti akan menciptakan pesawat berawak dan bertenaga pertama. Cayley juga mempertimbangkan penerbangan balon, menghasilkan desain ramping, yang pada dasarnya merupakan prototipe kapal udara yang ditenagai oleh uap. Dia juga mempunyai ide untuk menggunakan kantong gas terpisah di kapal udara, sebagai fitur keselamatan, untuk mengurangi kehilangan gas akibat kerusakan. Dengan demikian, ide-idenya menggambarkan kapal udara selama bertahun-tahun. Penerbangan terkenal yang membawa karyawannya terbang tinggi pada tahun 1853, didahului oleh penerbangan pada tahun 1849, yang membawa seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di dalamnya. Desain pesawat layangnya didasarkan pada model yang ia buat jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu di tahun 1799. Kontribusinya dalam sains penerbangan telah diakui ilmuwan lainnya. Seperti yang dikomentari Wilbur Wright pada tahun 1909, sekitar 100 tahun yang lalu, seorang Inggris, Tuan George Cayley, membawa ilmu penerbangan ke titik yang belum pernah dicapai sebelumnya, dan hampir tidak pernah dicapai lagi selama 1 abad terakhir. Ia meninggal di Brompton pada tanggal 15 Desember tahun 1857. Setelah kematiannya, rekannya, Duke of Argyll, akhirnya mewujudkan impian Cayley tentang sebuah komunitas yang didedikasikan untuk penelitian penerbangan, menjadi sebuah kenyataan, dengan pendirian Aeronautical Society of Great Britain.